Halo guys. Hai. Kok hai? Halo guys. Ini saya lagi sama teman saya nih. Saya kenalin dulu nih. Namanya siapa nih? Dewi. Dewi apa nih? Dewi Kusumawardani. Udah nikah? Belum. Udah punya pacar? Udah. Udah. Nggak ada lagi kesempatan guys. Pengalaman. Ternyata udah punya. Guys. Ngomong-ngomong, ada yang mau saya tanya nih ke Mbak ini. Apa nih? Kita tahu kan panca indera itu kan hanya 5. Kalau ini katanya Mbak ini ada indera keenam. Saya bingung nih, maksudnya indera keenam ini seperti apa nih? Indra keenam. Indra keenam kan menurut Dewi pribadi ya bisa lihat hal-hal yang di luar kemampuan batas manusia lah gitu. Maksudnya tapi nggak terlalu yang pro banget lah ya gitu. Kita ya cuma paling lihat hal-hal yang dilihat aneh mungkin buat manusia, cuma buat yang kita gitu ya biasa gitu. Oh, guys, jadi penasaran. Mungkin karena Mbak ini cantik, makanya ada hal-hal gituan ya. Hal apa tuh? Enak aja. Jadi gimana guys, penasaran nggak nih? Kita tanya-tanya lagi nih Mbaknya, Mbak Dewi. Mbak Dewi ya panggilannya Ya, ya? Mbak Dewi lah. Iya ya. Mbak Dewi. Jadi nih, sejak kapan ini terjadi nih ke Mbaknya nih? Maksudnya berarti nih kan tadi kan apa? Kayak ada roh halus gitu lah ya. Ini sejak kapan ini? Sejak kecil sih dulu, waktu kecil. Namanya anak kecil ya kan ngelihat hal begitu mah ya kayak belum terlalu serius ya kan, kayak orang dewasa sekarang gitu kayak ngeliat kita ya dia sama juga kayak manusia, cuma ya bentuknya ya warnanya nggak sama gitu. Kayak kita kan masih kayak ada warna kulit gitu manusia, kalau mereka ya kok wujudnya nggak terlalu serem ya kayak manusia biasa, cuma pucat gitu, pucat sih, nggak ada ekspresinya lah gitu, datar aja. Kalau yang wujud gak aslinya ya, kalau wujud aslinya kayak ke korban apa namanya kecelakaan gitu, itu korban mukanya asli. Jadi ya kalau dia mau nunjukin aslinya ya dia bentuk aslinya begitu. Oh, seram juga ya? Iya. jadi takut. Kenapa? Jadi sejak kecil ya Mbak ya? Ya kecil, dulu mah kecil kayak ngeliat apa, nggak tahu apa sih, bentuknya kayak manusia cuma kayak monyet gitu loh, monyet tau nggak? Oh, jadi pas pertama kali itu takut nggak atau bagaimana perasaan? Dulu mah ya namanya anak kecil ngeliat dong apa sih tuh, akhirnya dilindungin tuh sama om ya kan, waktu itu lagi main di rumah om, disamperin gitu. Mungkin karena hal begitu mereka tahu, misalnya yang bisa ngeliat mereka tuh mereka tahu bisa ngebedainnya. Kayak manusia biasa yang nggak ngeliat apa sama yang itu bisa dia tahu, dia bisa ngeliat. Gila. Jadi mau nggak mau ya diincer juga sih gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi ini Mbaknya pernah nggak pernah nggak berinteraksi atau ngobrol entah di mana ke ini apa namanya, ke yang Mbak ceritain tadi, pernah nggak? Kalau untuk interaksi ngobrol sih kayaknya sih enggak sih ya, enggak mau gitu. Mereka emang mau bicara kayak misalnya manusia yang belum apa namanya di dunia itu belum kelar gitu urusan mereka, ya mereka kayak butuh bantuan gitu sama manusia yang sekarang. Cuma ya kita mau nggak mau, kok yang mungkin kalau di luar sana yang udah pro yang udah bicara banyak gitu sama buat apa mediasi untuk dianya sih ya mungkin bisa mau, tapi kalau misalnya untuk Dewi sih nggak pengen sampai hal begitu, soalnya udah kayak gitu udah berat sih. Jadi Enggak, tapi masuk ke Mbaknya pernah gitu atau hanya ngelihat doang? Ngelihat aja sih, tapi kalau untuk masuk nggak. Ngelihat aja ya? Ada batasannya, bisa buat lindungin defense lah, kita saat kan kayak ada defense-nya sendiri gitu. Jadi mereka nggak seenaknya aja gitu masuk. Cuma kalau misalnya manusia biasa yang apa udah pernah kayak gitu, dia bakal lebih gampang gitu untuk jadi mediasinya mereka. Jadi pas itu datang Mbaknya udah tahu belum atau bagaimana? Maksudnya contoh nih kayak kita lah di sini nih. Kayak kita di sini nih. Kalau dia ada di sekitaran sini, Mbak langsung tahu nggak atau bagaimana? Kalau ada sih ya cukup tahu aja, cukup melihat. Kalau misalnya kita mau notice dia juga, orang biasa juga apaan sih gitu kan. Kan kayak
orang biasa nggak bakal ngelihat gitu. Cuma kalau misal kita mau ngomong juga percuma ya kan, hal aneh kan nggak ngelihat, kita nggak ngelihat secara langsung gitu, maksudnya secara mata langsung manusia biasa kita nggak bisa ngelihat. Cuma kalau misalnya kita yang kasih anugerah mungkin ya, itu bisa ngelihat. Cuma kita lebih baik diam aja, diam dalam artian ya cukup tahu aja gitu, nggak ikut campur. Gitu. Ini sama nggak dengan ini Mbak? Jadi kan kebetulan kan dulu waktu saya kuliah, teman-teman kan banyak yang perawat ya. Perawat itu mereka kerja di rumah sakit. Jadi pada saat mereka praktek, kadang nih, Mbak jangan duduk di situ, itu ada orangnya. Ini sama nggak dengan itu? Maksudnya bisa kita ngelihat gitu. Sama nggak dengan hal yang Mbak ceritain ini? Itu yang notice itu dia emang bisa ngeliat atau bagaimana? Dia bisa ngelihat. Dia bisa ngelihat. Jadi pada saat kita duduk contohnya nih di tempat tidur, Mbak jangan di situ, ada orang, digituin. Jadi kan ini ke istri saya jadi takut gitu. Takut. Nah, jadi ini sama nggak dengan hal-hal? Kalau misalnya kita bodo amat ya nggak apa-apa sih gitu kayak, cuma ya yang penting itu kita permisi dulu, pokoknya apa-apa tuh permisi. Karena ibarat manusia biasa ya, sopan santun juga tetap kayak baru-baru ke tempat asing itu kita juga perlu permisi gitu. Jadi maksud saya ini yang Mbak rasakan ini sama nggak dengan orang yang saya ceritakan tadi? Maksudnya dia bisa tahu cuma ngasih tahu ke orang lain. Iya. Kalau dia sih kayaknya udah pernah ngobrol sama mereka gitu ya, mungkin dia menyampaikan itu ke orang itu gitu. Tapi kalau untuk dia mah cuma lihat aja sih, nggak mau kayak hal yang berat begitu. Gitu ya. Iya. Malas. Jadi kemarin waktu kayak ada kejadian di sini Mbak tahu tuh langsung? Udah tahu. Oh tahu ya? Tahu. Cuma ya gimana? Yang lebih pro kan di sini banyak. Ada tuh berapa? Cuma lagi nggak ada tuh waktu itu ya kan? Lagi pada nggak ada di kantor. Ya udah kira waktu itu ngobrol sama yang di lantai 29 tuh, yang KTM. Karena dia punya penjaga gitu. Kayak guardian gitu. Oh, Mbak tahu dia? Tahu. Ada dia penjaga. Tapi kalau Mbak untuk sekarang nggak ada dia? Dia enggak. Mana. Jangan bohong aja. Urusan kerjaan udah. Oh gitu ya? Iya, bahaya. Jadi untuk sekarang itu masih ada itu di Mbaknya nih? Masih, cuma yang nggak tahu sih itu mau disebut apa ya? Apa anugerah atau apa? Ya terima aja sih. Terima aja. Di atas. Jadi pacar tadi kan Mbak kan udah punya pacar. Jadi pacarnya tahu nggak mengenai hal ini? Ya dia sih tahu, cuma kalau dia penakut juga gitu. Cuma kalau dibilangin begitu, apaan sih gitu. Gitu ya? Gak mau. Cuek aja. Takut lah namanya begitu. Kayak misalnya lagi duduk, ini ada ini. Nah, baik. Ya udahlah, apaan sih gitu. Takut juga. Tapi kalau Mbak seperti itu takut atau bagaimana? Maksudnya udah, kalau Masnya tadi kan kalau pacarnya Mbak pada saat dikasih tahu kan dia takut, merasa takut. Kalau Mbak sendiri masih ada merasa takut atau bagaimana? Masih ya? Ya namanya kalau misalnya kita lagi diam gini tiba-tiba ada gitu kan, secara nggak langsung kita refleks manusia ya takut ya kan. Apalagi yang sama hal-hal ibarat mereka tuh juga punya teritori gitu. Jadi yang mereka yang udah tua sama dituakan itu, mereka biasanya lebih powernya lebih kuat gitu, dan mereka nggak pengen diganggu gitu sama hal-hal manusia atau hal setan-setan kecil gitu. Untuk gitu sih kadang mereka lebih powernya strong, dan saya lebih takut gitu untuk hal itu, karena apa namanya, ibarat orang tua gitu, nggak boleh, harus jaga sopan santunnya gitu. Jadi rata-rata mereka itu cowok cewek sih? Paling banyak cewek. Cowok ya? Itu rambutnya pada panjang ya atau begitu kok bagus iklan sampo dong. Ngapain bagus-bagus? Enggak ya, tapi kayak ini gitu ya, kumal gitu ya? Kumal gitu ya? Berantakan, nggak jelas, mukanya juga nggak jelas begitu ya? Mau lihat jangan, kalau bisa jangan sampai lihat ya guys ya. Iyalah, jangan. Kalau ketemu panik nanti. Soalnya jadi serem juga nih.
Jadi kalau Mbak seperti itu, contohnya kalau kayak ke toilet sendiri nih, takut atau bagaimana nih? Ada nggak rasa-rasa takut gitu? Aku toilet Kalau seperti sih itu. ya, kalau udah malam sih takut ya, soalnya kalau dia malam tuh, jam malam tuh mereka kuatannya lebih kuat gitu ya, soalnya mereka kan sebagai manusia gelap-gelapan kita juga takut ya kan. Nah dia makan dari itu ketakutan kita, dia jadi kayak lebih auranya gitu aneh dibanding siang. Kalau siang sendiri nggak apa-apa, nggak takut, cuma kalau udah malam gelap mati lampu semuanya itu udah aneh gitu dah namanya, nggak berani. Kebetulan nih karena Mbak kan tahu mengenai hal gituan nih. Soalnya saya pernah nih. Jadi saya dari ruangan pergi ke toilet. Tiba-tiba kayaknya saya merasa takut, tapi saya beranikan diri. Di mana nih? Di sini. Ya, saya beranikan diri nih. Terus tiba-tiba langsung merinding nih semua ini, apa namanya? Bulu tangan langsung langsung merinding. Itu ada atau bagaimana ya? Atau perasaan saya aja yang takut atau memang ada di area itu ya? Kalau misalnya bulu kuduk merinding itu aja sih biasanya karena dari mindset sih. Mindset ya? Karena udah nggak ada orang, terus suasana juga mendukung, dingin kan biasanya nggak ada orang dingin. Itu mindset kita karena kita lagi sendiri aja, nggak melulu tentang itu ada setan kok, enggak. Gitu itu ya? Cuma mindset kita, ketakutan dari diri kita sendiri aja gitu. Oh iya. Apalagi ada suara galon ya kan, makin takut. Iya. Berarti guys, kalau guys lagi sendiri nih, kadang kan kita sendiri nih entah di rumah, mungkin malam hari pikiran kita sudah aneh-aneh, mungkin kita dengar aja itu suara entah piring jatuh atau apa, kita udah langsung takut. Ternyata karena mindset kita yang salah ya. Iya, nggak perlu takut kecuali di kuburan. Nah itu baru takut. Udah kan jelas. Di kuburan kan banyak makanan. Apaan? Banyak makanan. Kalau orang ziarah kan dikasih makanan. Oh iya, beda itu. Ya Allah. Jadi Mbak, ini menurut Mbak ini suatu kelebihan atau suatu apa ini? Kalau maksudnya kita tahu hal seperti itu, suatu kelebihan atau apa ini? Kalau di Mbaknya sendiri nih? Buat Dewi. Kalau buat Dewi sih, ya nggak tahu ya. Dulu pernah ada yang nawarin buat nutupin gitu, nutupin hal begini. Cuma kalau menurut Dewi ya udahlah, terima aja. Mungkin ya sih benar, balik lagi itu anugerah ya? Karena nggak semua orang kan punya gitu. Berarti gitu Mbak ya, berarti itu suatu anugerah dari yang di atas ya. Iya. Kita terima aja ya, syukuri apa yang ada ya, yang datang ya. Karena nggak semua manusia kan diberkahi hal begitu ya kan, kita terima ya. Jadi takut nih guys. Ngapain takut? Santai ya. Jadi gitu guys. Jadi Mbak ini kebetulan nih satu tempat kerjaan ya. Iyalah. Jadi Mbak ini baik nih. Tapi nggak bisa lagi mendaftar. Yang mau mendaftar karena tadi katanya sudah punya pacar atau calon. Iya. Jadi nggak bisa lagi. Tapi bisanya Agan itu jangan lupa di like dan subscribe YouTube kami. Di subscribe ya. Joel STNJK. Oke. Nanti kita lanjut ke Q&A yang lain. Siap. Oke, bye bye. Nah, thank you ya Dewi ya. Ya, sama-sama. Okay.